Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai Bapiltum untuk pemaparan visi dan misi ya. Dan syukur alhamdulillah sudah ada beberapa sampai malam ini kita akan melaksanakan pemaparan visi dan misi. Tentu ini berkat kerjasama teman-teman Bapiltum ya. Alhamdulillah saya terima kasih sekali atas nama pribadi. Tentu selama kita menjawab di Bapiltum ini, teman-teman juga di luar sana sudah tidak ada lagi ini ya. Karena itu harapannya kita ya. Dan mudah-mudahan malam ini kita lewati juga dengan tanpa kekurangan satupun, sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa berlangsung dilaksanakan secara lancar tentunya ya. Jadi malam ini saya sudah sampaikan untuk Caketum ya bahwa pada malam ini akan dipandu di luar dari Bapiltum. Dan untuk selanjutnya saya persilakan ya kepada moderator atau profesor ya untuk memandu acaranya. Kepadanya disilakan dengan hormat. Berarti yang kedua ini Anda menjadi Sekretaris Regional Banten. Regional Banten ya? Ya. Dan juga Anda menjadi Bendahara Umum YNCI 2019-2021, betul? Ya, betul. Oke, mantap. Itu pengalaman berorganisasi di Yamaha NMAX Club Indonesia dan menurut kita emang itu udah cukup banget berpengalaman dan Anda sekarang berani untuk mencalonkan Ketua Umum YNCI. Oke. Visi-visinya sebetulnya sudah saya baca, tetapi di sini kan ada banyak Bapiltum yang akan menilai Anda. Bagaimana Anda mendeskripsikan tentang visi dan misi ini? Anda memiliki waktu 10 menit untuk menjelaskan visi dan misi yang Anda tulis. Silakan 10 menit itu pergunakan waktu semaksimal mungkin. Jika waktu itu melebihi 10 menit akan saya cut. Baik, siap. Tapi kalau misalkan sekiranya di bawah 10 menit Anda sudah selesai, akan saya lanjutkan. Siap. Oke. Silakan finalis keempat, Bro Ridwan, waktu dan tempat dipersilakan. Siap, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Perkenalkan, saya Ridwan Hanafi, calon Ketua Umum Nasional YNCI periode tahun 2022-2024. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan visi dan misi, di mana visi yang akan kami sampaikan adalah mewujudkan YNCI sebagai klub motor yang maju dan profesional. Apa yang dimaksud maju dan profesional? Dengan melihat masa kepengurusan hanya 2 tahun, jadi saya rasa untuk mencapai visi di sini tidak terlalu banyak atau terlalu umum, jadi hanya 2 variabel yang kami ajukan, yaitu menjadikan YNCI maju dan profesional. Nah, adapun turunan dari visi di sini, kami menyampaikan 4 misi, di mana 4 misi di sini yang pertama adalah meningkatkan manajemen organisasi, dan yang kedua mewujudkan tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel. Nah, dari 2 misi di sini adalah kaitan dengan visi menjadikan YNCI profesional, di mana penjabarannya adalah dari meningkatkan manajemen organisasi dan mewujudkan tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel di sini. Penjabarannya adalah penguatan dengan melengkapi aturan-aturan struktur organisasi, termasuk juga terkait dengan program kerja dan kegiatan. Di samping itu juga otomatis dengan melengkapi aturan-aturan terkait dengan laporan keuangan. Nah, di sini kaitan dengan 2 misi tersebut. Nah, selanjutnya untuk misi yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama dengan pemerintah ataupun swasta di bidang otomotif.
Nah, yang keempatnya adalah mewujudkan peran sebagai pelopor dan pendukung keselamatan berkendara di Indonesia. Nah, dari misi yang ketiga dan keempat ini terkait dengan visi di atas, yaitu mewujudkan YNCI menjadi maju. Nah, kaitan dengan penjabaran dari misi 3 dan 4 di sini adalah yang pertama, YNCI ikut serta berpartisipasi baik dengan pemerintah ataupun swasta dalam hal otomotif, termasuk juga pengajuan sponsorship, baik itu mungkin pemerintah ataupun swasta. Nah, yang keempat, yaitu menjalin kerjasama mungkin di sini dengan aparat kepolisian ataupun TNI terkait dengan pengajuan edukasi tentang tata cara keselamatan berkendara yang baik. Nah, itu terkait dengan penjabaran visi dan misi. Itu yang sekilas apa yang ingin kami capai dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Nah, harapan kami di sini ke depannya bahwa untuk mewujudkan visi dan misi di sini bukan hanya terkait dengan peran serta ataupun semuanya ini dikelola oleh kepengurusan, baik itu pun pusat, regional ataupun chapter. Nah, ini kami harapkan peran serta proaktif dari seluruh member. Jadi mengulas tadi yang sudah disampaikan bahwa dari 2 visi tadi disampaikan bahwa mewujudkan YNCI sebagai klub motor yang maju dan profesional. Ada 4 misi di situ. Yang mungkin kami anggap didahulukan adalah bagaimana meningkatkan dan mewujudkan dari 2 misi. Di mana ini ada hal yang paling dasar terkait dengan kegiatan untuk selanjutnya, bahwa sebelum melakukan sebuah perencanaan ataupun program kegiatan yang selama ini mungkin sudah berjalan, yang belum baik kita sempurnakan, makanya terkait dengan misi tadi adalah yang pertama penguatan dengan meningkatkan manajemen organisasi, yaitu di situ memperbaiki kelemahan-kelemahan struktur organisasi yang sebelumnya, kita perbaiki sesuai dengan ketentuan ADRT, di mana terkait dengan kegiatan-kegiatan di sini semuanya harus terencana dan terprogram. Nah, untuk mewujudkan itu semuanya harus ada peran serta dari seluruh kepengurusan, di mana kepengurusan di sini harus proaktif, bukan menunggu dari seorang ketua, tetapi harus secara keseluruhan. Nah, di samping itu hal yang paling utama yaitu adalah terkait dengan bagaimana bentuk sistem pelaporan yang terbuka. Pelaporan di sini bukan terkait hanya keuangan saja, tetapi dari mulai pelaporan program kegiatan, termasuk juga pelaporan penatasan keuangan, di sini yang kami harapkan ke depannya adalah bahwa bentuk pelaporannya itu diharapkan semuanya menyeluruh. Jadi dari mulai pusat, regional, dan chapter itu mudah-mudahan nanti kita akan berupaya membuat suatu format sehingga semuanya bisa sama. Nah, jadi terkait dengan pelaporan keuangan itu berarti mengacu kepada kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, semuanya itu akan dibuatkan formatnya, dan itu mudah-mudahan bisa menjadikan contoh dan bahan masukan untuk seluruh regional dan seluruh chapter. Sehingga format pelaporannya, terutama seluruh kegiatan dan pelaporan keuangan, itu diharapkan semuanya sama. Nah, itulah yang kami maksudkan bahwa YNCI menjadi profesional. Nah, setelah penatausahaan administrasi, manajemen, dan keuangan itu semuanya sudah selesai, diharapkan ke depannya mungkin di sini terkait dengan kepercayaan member di sini diharapkan bisa meningkat, karena di samping dengan kegiatan dan keuangan di situ kita buatkan formatnya, juga otomatis terkait dengan aturan yang sebelumnya mungkin di situ bisa dilengkapi dengan membuat laporan yang itu disampaikan kepada forum, baik itu tingkat nasional, regional, ataupun chapter, dan mudah-mudahan bisa dilaporkan minimalnya per 3 bulan sekali, baik itu program kegiatannya, mana yang sudah dilaksanakan atau belum, ataupun di sini pelaporan keuangannya. Nah, pelaporan keuangan di sini mungkin
karena di sini organisasi di sini menggunakan rekening organisasi, otomatis terkait dengan pelaporan keuangan, di situ harus dicantumkan baik bukti transaksi yang terdapat di rekening, dan itu harus sinkron dengan pelaporan yang ada di catatan pembukuan. Nah, itu yang menjadikan YNCI profesional ke depannya. Sehingga setelah itu semuanya terbuka dan semuanya sudah tersusun, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa melakukan kerjasama baik dengan pemerintah ataupun swasta. Nah, dari laporan itulah yang berusaha untuk menarik minat dari pemerintah dan swasta. Itu yang menjadikan ke depannya YNCI menjadi maju. Nah, mungkin harapan kami di sini dari kita untuk semua bahwa YNCI ini milik kita bersama. Jadi apapun yang terjadi di YNCI, kita berharap bahwa semua melakukan peran serta proaktif, baik itu memberikan saran, masukan, kritik demi membangun YNCI untuk kita bersama. Nah, tetap kita menjunjung sportivitas dan kekeluargaan di sini untuk semua, siapapun nanti yang terpilih nantinya. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda sudah mendeskripsikan tentang visi dan misi ini secara lugas dan jelas. Oke, dan secara baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada, saya panggil Bro Ridwan ya. Siap. Oke. Bro Ridwan, saya yakin mengenai visi dan misi, Anda sangat sudah paham sekali, tapi nanti member dan Bapak Ketum akan menilai juga. Menurut pendapat Anda, Siap. apa arti dari visi dan apa arti dari misi? Lalu hubungan dari keduanya itu apa? Baik. Silakan. Terima kasih. Menurut kami adalah visi yaitu adalah harapan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, yaitu dalam satu periodisasi. Nah, untuk kepengurusan YNCI di sini berlaku kepengurusan itu 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun ke depan, apa yang diharapkan untuk visi YNCI ke depan? Nah, visi adalah untuk mencapai tujuan YNCI 2 tahun ke depan menjadi seperti apa. Itu adalah visi. Sementara misi adalah untuk mendukung dari visi sehingga dijabarkan ke dalam misi. Jadi dari 2 visi tadi yang kami sampaikan, maka dijabarkan ke dalam misi. Jadi kaitannya misi adalah pendukung untuk terlaksananya dan tercapainya suatu visi. Jadi itu visi dan misi menurut kami. Mungkin mantap. Oke. Sepertinya Anda ini, saya seperti mengingat dosen saya dulu nih. Anda menjabarkan seperti seorang dosen. Kalau boleh tahu nih sebelum berlanjut, pekerjaan Anda sehari-hari apa? Alhamdulillah kebetulan saya bekerja sebagai aparat sipil negara. Saya bekerja di pemerintah Kota Serang. Wajar Anda fasih banget. Kalau orang pemerintahan tidak tahu visi dan misi, kayaknya pemerintahannya nanti pada kabur warganya ya. Siap. Oke, lanjut ya, Bro Ridwan. Siap. Pertanyaan selanjutnya, apabila Anda terpilih menjadi ketua umum Yamaha NMAX Club Indonesia, siap. Seperti apa sih bentuk teknis transparansi? Sebenarnya tadi Anda sudah jelaskan sedikit, ya, yang akan Anda terapkan pada kepengurusan Anda. Lalu terutama mengenai masalah pendapatan dan pengeluaran. Seperti apa teknisnya, baik itu dari hasil penjualan merchandise ataupun sponsor. Silakan. Siap. Ya, terima kasih. Terkait pertanyaan ini sebetulnya tadi sudah diulas sedikit di awal. Cuma di sini mungkin saya ulang kembali. Apabila saya terpilih terkait dengan transparansi, nah sebelum kita berbicara transparansi, kita berbicara aturan mainnya dulu. Dalam hal ini mungkin standar operasional prosedurnya ya. Bagaimana kita merumuskan suatu aturan terkait dengan pertama, program kegiatan, perencanaannya untuk kegiatan apa. Kemudian bagaimana aturan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama. Nah, kerjasama di sini
terkait dengan transparansi, karena di sini mungkin sifatnya yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak hanya mengandalkan kepada pengurus saja, tetapi kita mengharapkan peran serta proaktif seluruh member. Jadi kami mengharapkan bahwa siapapun yang memang sebagai member yang terkait dengan sponsorship, di sini kaitan dengan perencanaan juga, ketika membuat suatu aturan, maka kita sampaikan dan kita buka kepada forum, mungkin dalam hal ini forum rapat kepengurusan. Jika memang ada member atau pengurus yang mempunyai koneksi kepada seluruh sponsorship, kita sampaikan dan kita buatkan ketentuannya. Kalau memang yang bisa menghubungkan kepada sponsorship ini kemudian menghasilkan dana sponsor, maka kita tetapkanlah dalam satu aturan. Nah, apakah misal yang menghubungkan sponsor ini mendapatkan sekian persentase, nah itu harus ditetapkan dalam suatu aturan. Sehingga siapapun nanti, member manapun nanti yang bisa mendapatkan sponsor, ketentuan untuk pembagiannya itu dijabarkan dan dijelaskan di dalam suatu aturan. Nah, kaitannya ketika nanti adanya dana sponsor yang turun, itu yang dicantumkan adalah nomor rekening YNCI atau organisasi. Sehingga berapapun besarnya nanti yang disetujui oleh sponsorship, itu nanti ada pembagian dan itu ada aturannya terkait dengan berapa persentase yang akan diserahkan kepada member yang berhasil menghubungkan dengan sponsor. Itu terkait dengan transparansi. Kemudian terkait transparansi yang lain, otomatis dengan pelaporan keuangannya juga, yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa antara isi dari rekening bank dengan pelaporan pembukuan itu harus sinkron. Jadi misalkan di rekening bank, misalkan katakanlah 10 juta, otomatis di pembukuan juga harus sama 10 juta. Nah itu yang saya maksudkan bentuk transparansi. Jadi itu mungkin jawaban dari kami. Terima kasih. Keren. Curiga Anda di pemerintahan sebagai inspektorat, tahu banget harus. Oke, lanjut ya. Ini yang agak penting lagi yang akan saya tanyakan ya. Mengenai krisis kepercayaan yang sedang terjadi di YNCI, terutama ada kaitannya dengan yang namanya keuangan lah. Oke? Apa yang akan Anda lakukan jika Anda terpilih menjadi ketua umum untuk membangun kembali tentang polemik krisis kepercayaan ini? Ini kan menjadi stigma dari berbagai macam chapter, terutama pengurus BON. Apa yang akan Anda lakukan? Yes, kembali lagi sebetulnya pertanyaan ini juga ada kaitan dengan jawaban yang tadi ya. Kembali pada transparansi intinya. Jadi yang pertama terkait dengan keuangan, keuangan di sini ada dua sebetulnya. Keuangan dalam bentuk tunai dan keuangan dalam bentuk barang. Barang di sini berarti dalam bentuk aset. Nah, transparansi di sini untuk keuangan di sini yang tadi saya sampaikan bahwa antara rekening bank dengan pembukuan itu harus sama. Itu bentuk transparansi. Kemudian transparansi yang kedua berupa aset adalah berapa YNCI memproduksi berupa merchandise dan itu harus dilaporkan secara berkala. Baik itu berupa pesanan dari chapter atau produksi untuk stok. Jadi akan ketahuan berapa dana tunai yang ada di pembukuan dan berapa dana yang ada di rekening dan berapa potensi dana yang bisa dihasilkan dari produksi merchandise. Jadi semuanya yang berkaitan dengan keuangan, baik itu dalam bentuk uang tunai, uang rekening, ataupun uang yang dalam bentuk merchandise, itu harus dilaporkan. Dan itu dilaporkan secara periodik minimal per 3 bulan sekali. Mudah-mudahan dari laporan secara terbuka itu dan disampaikan kepada forum, baik itu nasional, regional, pun atau chapter, mudah-mudahan ini kedepannya bisa meningkatkan kepercayaan dari seluruh member. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mantap. Oke. Ini berhubungan dengan beberapa yang barusan Anda bilang mengenai aset atau barang. Iya. Oke. Banyak sekali sekarang vendor-vendor ilegal
penjual merchandising dari merchandise YNCI, termasuk t-shirt, jaket dan segala macam. Ya, Siap. sudah jelas di online shop ataupun Siap. ada beberapa member mungkin yang tidak tahu, dia belum baca ada ART tentang rules-nya seperti apa, tiba-tiba dia akhirnya berbisnis jualan Siap. online segala macam. Siap. Dengan alasan tidak tahu, dengan alasan segala macam, atau mungkin dia tahu pura-pura nggak tahu. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Sekarang banyak sekali kan yang Siap. ilegal tersebut. Silakan. Menyikapi kejadian tersebut, kembali lagi penguatannya adalah dari aturan sebelumnya. Nah, kita membuat aturan seperti apa dan itu seperti apa juga ketentuannya. Aturan di sini apakah kita buat keras ataupun lunak itu kembali atas persetujuan ya. Persetujuan seluruh pengurus, bukan persetujuan ketua umum. Artinya pertama terkait dengan penjualan online dalam aturan apakah itu dibolehkan ataupun tidak. Nah, itu di aturan harus ditegaskan. Kemudian bagi member juga apakah dibolehkan atau tidak. Itu juga harus ditegaskan dalam aturan. Nah, terkait dengan member yang tadi dikatakan pura-pura dengar ataupun tidak, kembali lagi, apakah pengurus kita baik nasional, regional, ataupun chapter sudah menyampaikan sosialisasi terkait dengan aturan tersebut? Karena mungkin dengan alasan tadi tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, kembali kepada kita sendiri sebagai pengurus, apakah sudah melaksanakan ataupun sudah pernah melakukan sosialisasi terkait aturan itu. Nah, jika dirasa aturan itu terlalu memberatkan kepada member, jadi kita bisa memperbaiki aturan untuk kebaikan semua. Jadi semuanya ini diharapkan bukan hanya ketentuan ini dikelola oleh pusat meskipun di aturannya ada, tetapi jika memang ada member yang bisa ataupun terkait dengan usaha tersebut, kita bisa tambahkan ke dalam aturan, tinggal kita tambahkan aturannya kalau memang ada yang member yang menjual, berapa persentase yang akan disumbangkan atau disetorkan kepada kas YNCI. Nah, itu pun harus ditetapkan dalam aturan sehingga jelas. Jadi berapapun nilainya, persentase berapa, nanti itu yang akan dilaporkan dan disetorkan. Nah, itu pun yang akan dicatat oleh bendahara nantinya. Nah, setoran itu harus dilaporkan dan disetorkan melalui rekening. Nah, dicatat dan dilaporkan oleh bendahara. Dari mana, siapa penjualnya, dari daerah mana, itu semua harus jelas dan terekam. Mungkin itu terkait dengan penjualan. Oke, lanjut. Apabila Anda terpilih menjadi ketua umum, maaf nih, ini yang apabila Anda tidak terpilih, bukan terpilih, apabila Anda tidak terpilih, apakah masih tetap loyal di YNCI dengan kebijakan ketua umum yang baru, yang notabene menjadi rival Anda sekarang? Siap. Alhamdulillah, sebelum saya mencalonkan diri menjadi ketua umum, saya pernah menjabat menjadi ketua chapter. Artinya statusnya sama. Saya pernah menjadi ketua chapter dan pernah sekarang juga statusnya sebagai member. Cuma memang status saya sekarang ditunjuk sebagai pembina. Tetapi dalam arti saya statusnya sebagai member di chapter. Nah, sama juga ketika saya tidak terpilih menjadi ketua umum, berarti saya statusnya sebagai member. Jadi saya menjalankan, mengikuti apa yang menjadi kebijakan chapter ataupun kebijakan ketua umum. Jadi insya Allah sampai dengan saat ini, meskipun saya tidak menjabat lagi menjadi ketua chapter, saya tetap loyal dan respect terhadap ketua chapter yang ada di chapter kami, dan sama juga halnya dengan ketua umum, siapapun nanti yang terpilih, saya insya Allah akan membantu dan mendukung apapun kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh ketua umum. Jadi itu. Mantap. Berarti Anda pernah dan sekarang masih tetap gaspol ya. Mantap, siap. Bro Ridwan. Lanjut. Apakah apabila Anda menjadi ketua umum, apakah akan mempercayakan sepenuhnya tupoksi pengurus-pengurus bawah ke bawah, terutama bagian yang ada kaitannya dengan keuangan dan lain-lain? Di sini
kembali lagi kebijakan dan aturan yang harus diprioritaskan. Jadi kalau di bahasa kami sebetulnya ada mungkin Pak Lurah di sini, Om Tanto ya. Di sini kita di pemerintahan kita ada sifat sistem yang disebut dengan SPI atau sistem pengendalian internal ya. Jadi diharapkan bahwa pengendalian ini bukan hanya dilakukan oleh atasan. Jadi diharapkan pengendalian di sini oleh seluruh pengurus masing-masing melaksanakan sesuai dengan tupoksinya. Jadi mengetahui sebelum menjadi pengurus, jadi sudah mengetahui apa yang harus dilaksanakan sebagai pengurusnya. Nah, terkait dengan ketua umum di sini, kita hanya mengkonsolidasikan dari seluruh pengurus yang ada, apa program yang akan dilaksanakan dalam 2 tahun ke depan. Kemudian dari program tersebut, di mana kendalanya dan di mana permasalahannya, jadi kita cari solusi pemecahan bersama. Nah, terkait pengendalian di situ, kita sama-sama mengendalikan dan kontrol tetap ada di ketua umum. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mantap. Lanjut. Bro Ridwan, Anda kan sebagai ASN ya? Siap. Bukan honorer lagi. Kalau ASN otomatis kontrak seumur hidup sampai Anda pensiun ya? Iya, siap. Kerja berarti 5 hari kerja? 5 hari kerja, Senin sampai 5 Jumat. hari kerja, ya. Lumayan sibuk, kadang mungkin bisa lembur atau DL dan segala macam. Siap. Di pemerintahan. Nah, ini ada hubungannya dengan hobi Anda di Yamaha Handmade Club Indonesia. Siap. Sudah tahu Anda sibuk, sudah tahu Anda menjadi ASN. Siap. Lalu, kenapa Anda pengen jadi ketua YNCI? Apa karena duitnya banyak di YNCI? Siap. Sementara kan latar belakang Anda itu lebih enak sebetulnya menjadi ASN. Dan juga kalau Anda diamanatkan menjadi ketua YNCI, kan kesibukan Anda pun secara pribadi buat kerja, buat keluarga, kerabat, dan segala macam. Ini mengurusi orang banyak ibarat perusahaannya cabang di mana-mana gitu. Bagaimana? Siap. Terima kasih. Oke. Salah satu hal utama yang menjadikan saya mungkin di sini bergabung kepada YNCI adalah pertama sama-sama saya hobi berkendara atau bermotor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya senang berkendara bermotor ke tempat-tempat daerah-daerah wisata atau daerah-daerah lain yang mungkin belum pernah kami kunjungi. Jadi itu terkait dengan alasan saya bergabung. Terkait dengan pencalonan ketua umum di sini dengan waktu ataupun pekerjaan, di sini tadi sudah kami sampaikan bahwa tugas mengurusi sebuah organisasi itu bukan tugas satu orang, artinya bukan ketua. Baik saya pada saat di chapter ataupun sekarang mencalonkan ketua umum, ataupun sebelumnya saya di regional. Jadi tugas pekerjaan organisasi itu bukan oleh perorangan, tetapi tugas kepengurusan. Jadi tugas bersama. Jadi bagaimana kita membagi tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga organisasi itu bisa tetap berjalan. Jadi apa yang bisa kami kerjakan, apa yang bisa kami limpahkan kepada kepengurusan yang lain. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih. Mantap sekali dan bijak sekali. Oke, Bro Ridwan. Tadi sudah dijelaskan bahwa Anda akan betul-betul terbuka ya dalam keuangan dan akan dilibatkan selama 3 bulan sekali. Siap. Jika Anda lalai, apa yang akan Anda lakukan? Atau konsekuensinya apa sebagai ketua umum? Ya karena kan namanya manusia ya, mungkin kalau 10.000 kecil, tapi kalau nolnya ditambah 6 ke belakang, 10.000 itu banyak banget nolnya. Oke. Apa yang akan dilakukan jika Anda lalai? Konsekuensinya. Jika kami lalai, yang pertama kita mencari kelemahannya itu di mana. Karena kelemahan di sini kami anggap kelemahan kepengurusan, otomatis itu adalah kelemahan dari ketua umum. Jadi bagaimana ketua umum itu bisa mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan laporannya dari masing-masing kepengurusan.
Jadi kita evaluasi dulu dari setiap kepengurusan, mana pengurusan yang aktif dan mana yang tidak. Jadi kita evaluasi dulu. Jika dari kepengurusan itu masih bisa melakukan kegiatan sesuai tupoksinya, kita lanjutkan. Jika memang sudah tidak bisa melanjutkan tupoksinya, kita tawarkan mau meningkatkan atau masih mau bekerja sama atau mau mengundurkan diri. Nah, terkait dengan tadi yang saya sampaikan, jika kepengurusan yang lain gagal, jika saya sudah mengevaluasi dan sama-sama mengoreksi, tidak ada perbaikan juga, ya kalau memang tidak perbaikan, ya silahkan nanti masih mau mempercayai saya sebagai ketua atau tidak. Itu kepada kepengurusan. Jika memang hasil dari evaluasi dan kita sama-sama perbaiki tidak ada keinginan untuk memperbaiki, silahkan koreksi saya. Dan jika memang tidak ada keinginan untuk perbaiki, saya siap mengundurkan diri dari ketua umum. Tapi tidak untuk mengundurkan diri sebagai member YNCI. Oke. Masih tetap loyal, dijaga ya. Mantap Bro Ridwan ini. Bro Ridwan, pertanyaannya masih banyak. Ini boleh jawabannya agak dipersingkat. Jadi Siap. ada waktu 15 menit lagi ya. Siap. Saya sudah baca visi dan misinya dan tadi sudah dideskripsikan dengan jelas dan lugas oleh Bro Ridwan yang emang betul-betul paham sekali tentang visi dan misi. Tetapi kan ini sangat berbeda dengan ADART yang sudah ada. Siap. Nah, solusi Anda apa? Antara visi dan misi Anda yang Anda buat dengan ADART yang ada sekarang. Agar sinkron bagaimana? Siap. Yang pertama, ADART adalah hasil keputusan bersama peserta seluruh Munas yang hadir di kegiatan Munas. Nah, di Munas tersebut adalah membahas pokok-pokok aturan di organisasi, tidak menjelaskan secara rinci. Makanya terkait dengan visi misi yang ingin kami sampaikan tadi, yang pertama terkait penguatan kelembagaan, terutama manajemen, administrasi, dan keuangan. Dari ADART itu kita bisa buat aturan turunan berupa aturan organisasi atau peraturan organisasi kan, seperti PO. Nah, terkait dengan upaya untuk mendukung visi misi juga, kita juga bisa membuat aturan ketua umum atau keputusan ketua umum. Baik itu terutama terkait dengan juknis ya, petunjuk teknis terkait dengan bagaimana pembuatan penyusunan program kegiatan, pelaporan, termasuk dengan keuangan juga. Nah, itu yang akan disusun untuk mencapai visi dan misi tersebut. Itu aja mungkin, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Mantap sekali ya. Oke, saya panggil Anda Bapak dosen lah ini kayaknya ya. Saya seperti mendengar dosen saya dulu ya. Bro Ridwan, terkait ADART lagi, kalau itu emang ada perubahan, secara otomatis Ceketum semua akan dilibatkan dong dalam perumusan. Karena visi dan misi Ceketum yang lain akan menjadi satu dalam perumusan pasal ke pasal untuk kemajuan INC ke depan, betul? Siap. Bagaimana Anda melihat ini dengan membandingkan Ceketum lain dengan visi misi yang Anda miliki? Kita kembali kepada dasar ya. Dasar di sini adalah perumus ADART. Siapa yang berhak mengikuti perumusan ADART? Nah, saya melihat bahwa yang berhak merumuskan ADART di sini adalah peserta Munas, dalam hal ini adalah ketua chapter atau yang dianggap mewakili dari chapter. Itu tim perumus ADART. Dari peserta tersebut disusunlah dari mulai komisi A, komisi B, komisi C. Jadi itu kita kaitkan dengan dasarnya dulu, dasar untuk perumusan ADART. Terkait dengan Caketum, saya rasa Caketum di sini di luar kepesertaan Munas terkait untuk penyusunan ADART. Jadi terkait dengan penyusunan Caketum ini di luar penyusunan ADART, kecuali Caketum ini sudah terpilih menjadi ketua umum, bisa dia mengikuti kaitan dengan perumusan ADART. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut. Ini kan sekarang banyak chapter yang tidak aktif nih. Siap. Karena mungkin banyak yang bekerja dan dalam berkomunikasi mungkin hanya sekedar hobi. Siap. Ketika dihadapkan dengan administrasi seperti kas atau iuran bulanan, banyak kendala yang mereka hadapi. Padahal motor NMAX ya yang harganya mahal, tapi untuk bayar misalkan kas 10.000, 20.000 mereka tuh banyak sekali terkendala ya. Dan menjadi polemik juga ini.
Ya. Bagaimana jika Anda menjadi ketua umum mengatasi kalau kejadian ini terjadi di tingkat chapter? Apakah ada Ya. solusi yang bisa dikembangkan di daerah khususnya di chapter itu sendiri? Siap. Kembali lagi kepada aturan kebersamaan. Oke. Yang saya alami di chapter bahwa apakah kewajiban di chapter bagi seorang member? Yang pertama adalah melakukan kewajibannya, yang kedua menjalankan kegiatan yang ada di chapter. Jadi apa sih hal-hal yang memberatkan? Memang di sini yang memberatkan terutama terkait dengan iuran kas ya. Ya. Nah, tidak diwajibkan bahwa seluruh chapter itu harus memungut uang kas. Itu yang pertama. Karena kita melihat, artinya melihat kepada kondisional dari keuangan ataupun penghasilan dari seluruh member itu tidak semuanya sama. Oke. Jadi kalau memang chapter tidak mewajibkan, itu bisa saja, tetapi dalam bentuknya iuran sukarela. Jadi ada alternatif-alternatif lain untuk mendapatkan ataupun mengisi uang kas dari chapter-chapter. Apalagi yang pernah saya lihat juga dan saya pernah jalani dari setiap daerah, ada yang chapter hanya terdiri dari 3 orang member. Ada beberapa chapter di daerah-daerah yang pernah saya singgahi. Jadi bagaimana bagaimana sebuah chapter yang hanya beranggotakan 3 orang tetapi bisa eksis di NCI. Jadi eksis di sini semuanya membutuhkan biaya, tetapi kembali lagi semuanya kepada loyalitas dan respect terhadap organisasi YNCI tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, mantap. Terorganisir ya kalau emang orang pemerintah ini kalau bicara ya. Oke, Om dosen atau Om Ridwan. Menurut saudara, item apa saja yang akan yang perlu dibenahi di YNCI saat ini? Yang harus dibenahi terutama terkait dengan aturan main. Kalau kita bicara mungkin istilahnya SOP ya. SOP, oke. Artinya standar operasional prosedur dari setiap kebijakan yang ada. Jadi penguatan. Jadi menurut Anda, maaf saya potong, jadi menurut Anda SOP yang sekarang itu jauh dari kata baik? Bukan, saya tidak mengatakan tidak baik, tetapi yang belum sempurna kita sempurnakan. Jadi itu. Oke. Sudah cukup? Ya, sudah. Oke, lanjut. Dapatkah Anda, Bro Ridwan, memberikan ilustrasi kepada audiens seperti apa struktur organisasi yang akan Anda buat jika Anda terpilih menjadi ketua umum? Atau Anda akan mengikuti struktur organisasi yang sudah ada? Baik. Untuk organisasi yang ada, untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang Anda buat. Silakan. Baik. Terkait dengan struktur, mungkin dari struktur kepengurusan yang lama sebetulnya sudah baik. Hanya mungkin di sini keaktifan dari kepengurusan di sini yang mungkin kurang. Kembali lagi, keaktifan kepengurusan di sini juga sama halnya dari daerah ataupun chapter atau member. Ini kaitannya dengan krisis kepercayaan juga. Karena kembali lagi bahwa kepengurusan di sini bukan dipegang oleh personal atau perorangan, tetapi kerjasama tim dan kepengurusan seluruhnya, gitu. Cuma di sini terkait dengan kepengurusan di sini memang ada sedikit mungkin yang ditambahkan karena di sini YNCI bentuknya adalah organisasi katakanlah otomotif yang sifatnya sosial, yang tidak memiliki sumber dana atau anggaran tetap. Artinya di sini sumber dana swadaya atau iuran ataupun dari sponsor. Nah, terkait dengan cakupan wilayahnya yang cukup luas di sini, otomatis tidak mungkin seorang atau kepengurusan pusat ini bisa menghandle seluruh wilayah, baik dari mulai Aceh sampai Papua. Nah, saya mungkin di sini berangan-angan terkait dengan kepengurusan pusat di sini, saya membagi kepengurusan pusat ini di beberapa daerah atau wilayah. Jadi ada perwakilan kepengurusan pusat yang ada di daerah. Sehingga
apapun kebutuhan dan kegiatan dari chapter atau regional itu tidak harus jauh-jauh ke Jakarta ataupun pusat, karena sudah ada perwakilan pengurus nasional atau pusat di daerah. Mungkin itu terkait dengan kepengurusan. Anak perusahaannya lah ya. Oke. Menurut Anda, kendala teknis apa saja yang berpotensi menggagalkan pencapaian visi dan misi Anda? Mungkin terkait dengan yang berpotensi menggagalkan di sini, yang paling utama adalah ego sektoral ya, egoisme pribadi ataupun kelompok. Karena di sini Egosentris, oke, siap. ya, karena di sini kadang berpotensi dan berpengaruh, baik secara personal ataupun secara luas. Karena mungkin beranggapan mungkin lebih senior, lebih berpengalaman, nah itu yang berpotensi menjadikan kendala untuk pencapaian visi misi di sini. Itu salah satunya. Mungkin itu. Terima kasih. Lalu cara Anda menyikapinya di saat misalkan ada yang bikers karena mungkin lebih dulu daripada Anda yang dia merasa sok senior, bagaimana cara menyikapinya? Berikan contoh saja. Baik, mungkin salah satu solusinya kita upayakan adakan diskusi atau dialog. Baik itu kita bicara 4 mata, jika tidak kita upayakan tahap selanjutnya yaitu diskusi secara terbuka, kemudian kita konfirmasi dan pertanyakan apa yang menjadi keinginan, kendala, dan solusi, silakan disampaikan secara terbuka. Mungkin itu jadi upaya. Mantap, Bro Ridwan. Tepuk tangan buat Bro Ridwan, teman-teman dari Bapiltom. Siap, terima kasih jawaban-jawaban yang sangat mantap lah. Pokoknya visi misi dan segala macamnya dijelaskan secara lugas dan pokoknya tetap semangat dalam pemilihan ini ya sampai selesai nanti. Semoga bisa bersinergis siapapun menjadi ketuanya ya sesuai dari apa yang Anda katakan. Oke, ini terakhir boleh ya? Jawab dengan lugas dan cepat. Ini sebetulnya udah habis tapi nggak apa-apa. Jika seandainya jadwal touring Anda bentrok dengan jadwal kerja Anda sebagai ASN, Anda akan pilih mana? Siap. Saya pilih towing. Jadi oke. Siap. Jadi saya akan menghindari beberapa kegiatan tidak harus dengan riding atau berkendara. Seperti di Tanto, kita pernah menghadiri acara Anif di Bali dengan pesawat. Jadi gitu. Oke, mantap, bijak sekali. Terima kasih Bro Ridwan. Sukses buat Anda juga ya. Pokoknya semangat untuk pemilihan ini dan terima kasih buat teman-teman Bapiltom sudah menyaksikan. Siap. Terima kasih semuanya. Mohon maaf dan